disunahkan liman ro'ahu kadzalika, disunahkan bagi orang yang melihat ada orang melakukan hal tersebut, walau musalliyan akhara, sekalipun sholat yang lain. Ya, kita melihat nih ada orang sholat tangannya dilipat, baju tangannya dilipat, atau rambutnya digunting. Sunnah apa? Ayyahullahu, menguraikannya atau diuraikan, bajunya dilihin. Kalau kita ngelihat rambutnya, kalau kita ngelihat lepas tuh kecil. Haitsu la fitnah, sekiranya tidak ada fitnah. Kalau terjadi fitnah ya jangan. Kalau terjadi fitnah jangan. Tahu maksudnya fitnah jadi omongan. Jadi orang sholat tangannya gini-gini, orang sholat rambutnya dilepas kuncir. Nah, ini kan namanya jadi fitnah. Sekiranya tidak ada fitnah itu sunnah. Tapi kalau ada fitnah dibiarin aja, dibiarin aja. Tapi kalau sekiranya tidak ada fitnah kita lepas itu. Naam, ya memang begitu. Akan tetapi lau badara syakhsun, seandainya ada orang bersegera, wa'ala, dan dia melepas, menguraikan kumahu, kepada lengan bajunya, al-musyammara, yang diangkat, wa kana fihi malun, dan di dalam lengannya itu ada duit, wa talifa, dan duitnya rusak, karena minan lahu, maka orang itu bertanggung jawab. Ada orang sholat, ternyata dia melipat baju, di dalamnya ada duit, dibuka begini, ternyata duitnya sobek. Yang tanggung jawab siapa? Yang menguraikan bajunya, begitu. Ya, orang yang nurunin bajunya harus tanggung jawab. Contoh begini, saya melihat Bang Hatib sholat, bajunya Bang Hatib beginiin. Nah, kalau saya yang ngadirin kan kira ada fitnah, saya turunin aja tangannya. Katanya ada duit cepean. Katanya ada duit cepean. Supaya pas saya gini cepeannya sobek. Yang tanggung jawab kalau cepeannya sobek saya. Karena saya sudah menurunkan. Saya harus tanggung jawab karena uang cepeknya Bang Habib sobek. Dari 100.000-nya sobek. Saya harus tanggung jawab. Wa minhu, dan juga termasuk kemakruhan di dalam sholat itu apa? Syaddul wasati, mengikat pinggang. Ikat pinggang itu katanya makruh. Fayukrahu illa lihajatin, dimakruhkan kecuali karena ada hajat, gak jadi makruh. Celananya kegedean, itu kan namanya hajatnya seperti apa ini? Diangkana turahawatuhu bidunil jizami, terlihat auratnya tanpa sabuk. Jizam itu artinya sabuk. Kalau dia nggak pakai sabuk, itu auratnya bisa kelihatan. Ya kayak tadi, celengannya kelihatan. Makanya dia pakai sabuk. Tujuannya apa? Biar celengannya kagak kelihatan. Nah, itu nggak makruh. Kalau ada hajat kagak makruh. Tanpa hajat jadi makruh. Pakai apa? Gesper. Oke guys. Kemudian amal azbatu. Adapun azabah. Azabah itu apa? Wahiyya tarafu imamatihi, ujung imamahnya. Maka fayukrahu warzuha fi imamatihi, dimakruhkan memasukkan imamah ke dalam imamah. Bal yusadu irkha'uha, tetapi disunahkan untuk irkha'uha, yakni dibiarkan terlepas. Imamah kan kadang ada buntutnya, ya, buntutnya imamah itu makruh kata ulama dimasukkan lagi ke dalam imamah. Sunnahnya bagaimana? Biarkan terurai itu buntutnya, biarkan buntutnya terurai. Maksudnya kan ada orang pakai imamah, semisal habaib atau para ulama pakai imamah, ada lebihnya nih, ada buntutnya. Kata ulama makruh untuk buntutnya, sisanya itu dimasukkan lagi ke dalam. Terus sunnahnya bagaimana? Ya biarkan aja terurai, biarkan aja terurai. Aku bahas gitu, benar.
Iya benar. Ya antum begitu kan siap. Play. Terlepas biarkan terlepas. Jangan lagi buntutnya dimasukin ke dalam imam. Nah, wa yukrahu aidan kharijas salat, dan juga dimakruhkan di luar salat. Di luar salat itu juga sama, ada orang ceramah, ya. Maka buntutnya sisanya imam itu jangan dimasukin ke dalam. Tapi biarkan terurai. Baik di dalam salat atau di luar salat itu dimakruhkan. Ini kalau pakai imamahnya ada buntutnya. Beda halnya kalau semisal pakai imamah agak ada buntutnya. Karena saya waktu ditarik ijazah imamah itu dua. Pertama ke abangnya Habib Umar, itu namanya Habib Ali Masyhur. Beliau pakai imamahnya itu gak ada buntut, jadi dihabisin semua. Model pakai imamahnya beliau tanpa buntut. Nah, ketika saya ijazah kedua kali kepada Habib Umarnya, ternyata beliau pakai buntut. Nah, kalau yang ada buntutnya itu jangan dimasukin ke dalam. Kata ulama, makruh baik di dalam sholat atau di luar sholat. Lakinnahu, akan tetapi fi sholati, di dalam sholat, asyaddu karahatan, itu sangat makruh. Di dalam sholat itu sangat makruh katanya. Kalau imamahnya buntutnya itu dimasukkan ke dalam imam. Kenapa sangat dimakruhkan? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innallaha yakrahu al-imamata samma'a, sesungguhnya Allah membenci, Allah tidak suka kepada imamah as-samma, yang somma itu artinya imamah yang membalut tubuhnya. Maksudnya membalut tubuh tadi tidak ada buntutnya gara-gara dimasukkan itu. Allah itu tidak suka. Makanya oleh ulama dari hadis ini dimakruh kama fil Bujairami al-Khatib, sebagaimana keterangan dalam kitab al-Bujairami al-Khatib. Nah, itu yang ke-19. Kemudian wa isyruha, dan yang ke-20, kemakruhan salat apa? Waktu yadihi ala famihi bila hajatin, meletakkan tangan di atas mulutnya tanpa hajat. Salat begini tanpa ada hajat, makruh. Nah, fa in kana laha, jika meletakkan tangan itu karena ada hajat, kama idza sa'aba, seperti apabila dia menguap, ya fala karahata, maka tidak ada Kalau menguap bagaimana Ustaz? Itu namanya ada hajat, boleh naruh tangan di mulut. Bal yustahabbu lahu dzalik, bahkan hal tersebut disunahkan untuk menutup mulut ketika menguap di dalam salat. Nah, tangan mana yang ditaruh? Kata ulama, wa yusannu ayyakuna al-mawdu al-yadal yusra, disunahkan diletakkan adalah tangan kiri. Jadi kalau muaf, sunnahnya kata ulama dia yang ditaruh tangan kiri yang buat nutup. Wal aula, dan yang lebih utama, dhahruhuma, bagian luarnya. Jadi kalau muaf nutup itu begini sunnah. Kan tangan kiri. Ini kan batin, ini zahir. Jadi yang buat nutup zahir ini. Begitu. Itu sunnahnya begitu kata ulama. Kama afta bidzalika Syekhuna Abdul Ghani, sebagaimana telah berfatwa dengan hal tersebut siapa guru kita yang bernama Abdul Ghani. Yang ke-10, yang ke-20, makruh meletakkan tangan di atas mulut tanpa ada hajat. Kalau ada hajat bagaimana? Ya sunnah. Seperti apa contohnya? Menguap sunnah naruh tangan itu tangan kiri yang ditaruh itu zahir. Begitu. Kemudian wahadi isyriha, dan yang ke-21 yang terakhir, talassumun rirajulin. Talassum ini artinya apa? Wa huwa tartiyatul fam, menutup mulut. Nah, menutup mulut dimakruhi sholat, karena sekarang udah nggak ada covid. Kalau kemarin kan namanya ada hajat ya, karena virus bisa. Sekarang kalau orang sholat pakai masker, itu kata ulama makruh. Kata ulama
Wa tanaqqubun li ghairi. Wa tanaqqub itu artinya apa? Wa huwa tadqiyatu ma zada 'alal fam, menutup sesuatu melebihi mulut minal wajhi dari wajah. Perempuan makruh kalau sholat mukanya ditutup. Ya, perempuan sholat mukanya ditutup itu makruh. Makanya kan wanita yang cadar kalau sholat cadarnya dibuka, ya, cadarnya dibuka. Nah kalau sholat dalam keadaan bercadar, kata ulama itu makruh, begitu. Bagi ulama itu Nah kalau laki-laki yang dimakruhkan apa? Nutup mulut. Misalnya kalau kita gitu gambaran yang pakai masker itu makruh itu laki-laki sholat pakai masker. Kenapa dimakruhkan? Linahyi adil awal, karena ada larangan. Wakil bihi asani, dan dikiaskan dengan sebab yang pertama asani, apa yang kedua. Jadi karena ada larangan, maka yang nomor 2 juga menjadi dilarang. Perempuan tidak boleh pakai cadar di dalam sholat. Ya, makruh hukum. Qalahu Ibnu Hajarin, berkata kepada keterangan tersebut siapa Ibnu Hajar fil Manhajul Qawi, dalam kitabnya Manhajul Qawi. Nah itu selesai gitu ya. Jadi apa saja, saya ulang sambil nunggu isya, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat yang ada 21. Saya ulang, yang pertama, ya, memasukkan telapak tangannya ke dalam ujung bajunya ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, bangun dari tasyahud dan duduk untuk tasyahud. Itu makruh. Ketika takbir tangannya dimasukin ke dalam ujung lengan, itu makruh. Yang kedua, menoleh dengan wajah, itu makruh. Yang ketiga, ngasih isyarah pakai mata atau alis atau bibir, itu makruh. Lagi sholat, lakinya lagi sholat, bininya nanya, "Bang, naruh duit mana sih?" Lakinya lagi sholat kasih isyarat. Itu makruh. Tapi kalau dia main-main, itu bisa membatalkan sholat. Apalagi yang makruh mengeraskan di tempat yang lirih. Duhur sama dia dikencengin, asar sama dia dikencengin, itu makruh. Yang kelima, makruh apa namanya, tolak pinggang. Sholat dalam keadaan tolak pinggang itu makruh, kecuali ada penyakit seperti lambung gitu ya, bisa lambung. Kemudian yang berikutnya apa? Datang ke tempat sholat cepat-cepat, itu makruh. Lari semisal Pak Al-Burda datang mau sholat itu lari, itu makruh. Kata orang suruh santai, tenang, nggak usah lah lari itu menuju sholat makruh. Kemudian apalagi memejamkan mata ketika sholat makruh. Lagi sholat mata dimeremin, makruh gitu ya. Kecuali menjadi sunnah, kalau dia melek bisa mengganggu sholatnya. Kayak apa? Di depan kita ada tulisan partai begitu, coblos saya, hidupmu akan makmur gitu. Nah kan dia dari sholat akan terganggu dengan tulisan itu. Kata ulama kalau begitu boleh merem. Kalau begitu boleh merem. Kemudian yang selanjutnya apa? Menempelkan kedua lengan atas bagi laki-laki secara sujud dan rukunya kayak perempuan, itu juga makruh. Ya makruh. Kemudian duduknya kayak hewan buas. Kan duduk kemarin diajarin apa? Duduk iftirash dan duduk tawarruk, bukan begitu ya. Juga makruh tasyahud yang pertama dilamain. Itu makruh. Ya. Kemudian juga makruh tasybih kemarin. Tasybih itu artinya begini. Ya, begini. Nah, tasybih itu juga makruh. Makruh pakai sarung nyeret bagi sholat, itu makruh. Makruh juga meludah ke depan dan ke kanan. Nah,
Kalau di masjid menjadi haram kalau meludah. Karena apa yang menyebabkan haram? Kalau ada benda yang jatuh ke tempat masjidnya. Makanya meludahnya kemana? Ke baju sisi kiri bawah, gitu, ke baju ya. Itu makruh. Dan tadi hal-hal yang sudah kita pelajari ya. Yang nomor 19 dan nomor 20 itu hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.